tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda bahwasanya beliau itu seorang rasul, ya, dalam hal ini tentang kaum Nabi Saleh alaihi salam. Ya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada para sahabat Rasulullah, la tas'alu rasulakum an ayat. Jadi kalau memang kita sudah beriman dengan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah melarang, dia memberikan peringatan, jangan engkau minta tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau minta mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Biasanya mukjizat atau tanda-tanda untuk meyakinkan kebenarannya mereka, ya, suatu kaum dari kaum para nabi itu hanya sebatas ucapan dan menentang para nabi. Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ditantang untuk menjadikan bulan terbelah menjadi dua, dan kenyataan bulan terbelah menjadi dua, tetapi tetap mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kaum Nabi Saleh juga begitu. Haulai kaum Saleh sa'alu Rasulullah al-ayati fa ba'atsallahu an-naqah. Mereka kaum Nabi Saleh meminta kepada Rasul mereka tanda-tanda kemukjizatan Nabi Saleh alaihi salam. Fa ba'atsallahu an-naqah, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim onta betina. فكانت تلد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج وتشرب معهم يوم ورودها. Dan onta tersebut datang dari jalan yang luas ini dan keluar dari jalan yang ini. Jadi ditunjukin tahu kaumnya Nabi Saleh itu kaum Samud tahu ketika hari di mana onta tersebut datang untuk minum dan nanti keluar dari mana tahu. Watashrabu ma'ahum yawma wurudiha, dan onta itu minum air mereka pada hari kedatangannya. Jadi memang sudah disiapkan ya sama kaum Nabi Saleh, ya sama kaum Samud, ontanya ini pengen disembelih. Dia tahu kapan datangnya jam berapa, lewatnya mana, nanti keluar di mana. Wa arahum murtaqal fasil minal qara, dan menunjukkan mereka tempat keluarnya anak onta tadi dari daratan. Jadi tahu murtaqal fasil itu anak onta. Jadi tahu lewat mana nanti keluarnya. Fa'atau an amri rabbihim, maka mereka melanggar perintah Tuhan mereka, wa'aqaruha, dan menyembelih onta tersebut. Fa'ahlaqallahu min tahti bis-sama' minhum fi masyariqil ardi wa magharibiha illa rajulan wahidan yuqalu lahu Abu Ridwan wa huwa Abu Thaqif. Maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dari bawah langit semuanya. Dari barat, dari timur, itu semua kaum Samud dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala illa rajulan wahidan, kecuali satu orang yang dikatakan namanya Abu Ridwan atau Abu Thaqif. Di mana dia pada saat Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Samud, kana fi haramillahi famana'ahu haramullah taala min 'adzabillah. Ketika dibinasakan, Abu Thaqif itu berada di tempat suci, ya, mengatakan tempat suci itu bukan tempat suci yang dimana Allah Subhanahu wa taala mencegah turunnya azab di tempat suci tersebut. Ya, famana'ahu Allah taala min adzabillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak mau mengotori tempat suci tersebut untuk memberikan siksa kepada Abu Thaqif ini. Jadi semua kaum Samud sudah dibinasakan oleh Allah, tinggal satu orang ini lagi berada di tempat suci. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan adanya siksaan, adanya azab untuk Abu Thaqif ini atau Abu Ridwan yang di tempat suci. Falamma kharaja, tatkala dia keluar, asabahu ma asaba qaum, maka baru tertimpa sebagaimana tertimpa musibah oleh kaum. Disiksa, mendapatkan siksaan, mendapatkan azab sebagaimana azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaumnya. Fadufina wadufina ma'ahu ghusnun min zahabin, maka dikuburlah dan dikubur bersamanya ya, emas, sebatang emas. Wa arahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabr Abi Ridwan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada mereka, kepada para sahabat, kuburannya Abu Ridwan. Fanazal al-qawmu wa batadaruhu bi asyafihim wa hafaru anhu wastakhraju dzalikal husna.
Maka sekelompok kaum turun dari ontanya, wa batadaruhu dan bergegas biasyafihim dengan pedang mereka, wa hafaru anhu dan menggali kuburnya Buliwal, wastakhraju dzalikal ghus dan mengeluarkan emas tadi. Wa kanatil firqatul mu'minatu min qaumi Salih 4,000 kharaja bihim Salih ila Hadramaut. Dan sekelompok mukminah dari kaum Saleh itu 44.000 orang yang keluar bersama kaum Nabi Saleh alaihissalam ila Hadramaut, ke Hadramaut. Jadi dari Nabi Saleh keluar ke Hadramaut bersama 4.000 orang. Falamma dakhaluha mata Salihun fasummiya Hadramaut. Maka tatkala masuk ke Hadramaut, Nabi Saleh alaihissalam wafat di Hadramaut. Fasummiya Hadramaut, maka dinamai kota tersebut Hadramaut. Hadramaut. Summa balaw 4,000 fi Madinah wa sammuha Hudar. Dan kemudian mereka membangun 4.000 kota dan memberi namanya Hudar. Wa qala qaumun min ahli ilmi, berkata oleh sekelompok kaum dari ahli ilmu, tufiya Salihun alaihi salatu wassalam bi Makkah wa huwa ibnu 58 sanah. Dan wafatkan Nabi Saleh alaihi salatu wassalam di kota Mekah dan beliau berumur 58 tahun. Wa aqama fi qaumi 20 sanah, dan bersama kaumnya 20 tahun. Umurnya 58 tahun dan bersama kaumnya 20 tahun. Ala kulli hal, itu kisah Nabi Saleh alaihissalam yang sudah beberapa minggu kita baca. Walau disebut qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kisah Nabi Lut alaihissalam, idh qala liqaumihi, ketika beliau berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishata, apakah kalian mendatangi perbuatan fahisyah, perbuatan keji, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang tidak pernah dilakukan salah seorang dari sebelum kalian. Jadi perbuatan keji ini belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum kaum Nabi Lut. Ya, di Nabi Lut alaihissalam. Kisah di surah Al-A'raf ini kisah yang keempat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya di surah Al-A'raf juga menyebutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam, kisah Nabi Hud alaihissalam, dan juga sebelumnya kisah Nabi Saleh, dan ini terakhir kisah Nabi Lut alaihissalam. Jadi 4 kisah para nabi yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di surah Al-A'raf. Kalau lihat di kita baca Al-Qur'an di surah untuk kisah Nabi Lut alaihissalam ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Lut alaihissalam di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 27 kali. Ya, disebutkan ada kitab namanya Atlas Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau dia punya itu cakep. Jadi Atlas Al-Qur'anul Karim ini ya kayak atlas biasa, cuman atlasnya ini membahas tentang kisah-kisah tempat-tempat sejarah yang disebutkan dalam Al-Quran, termasuk kisah Nabi Lut alaihissalam ini. Ya, disebutkan petanya juga disebutkan, wilayah tempat di azabnya juga disebutkan, ukuran wilayah disebutkan, ayat-ayat atau surah-surah yang menyebutkan kisah Nabi Lut alaihissalam disebutkan. Di pengarang menyebutkan ada 27 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Lut alaihissalam di dalam Al-Quran. Dan wilayah yang masyhur pada saat ini untuk kaum Nabi Lut alaihissalam itu daerah Ordon Selatan, ya, atau yang kita kenal kotanya Sadum. Nah, di kitab Atlas itu ternyata bukan cuma Sadum doang yang terkena siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kota di situ. Ada Sadum, ada Amurah, dan ada Suhur. Itu di sekitar wilayah Bahrul Mayyit, ya, laut mati. Bahrul Mayyit, bahkan sampai sekarang itu dikenal dengan Sungai Al-Luti, Sungai Nabi Lut alaihissalam. Ya, jadi ada 3 kota yang di situ yang terkena imbas dari perbuatan kaum Nabi Lut. Ada Sodom yang masyhur, kemudian juga ada Suhur, ada lagi Amurah. Jadi 3 wilayah yang dimana terkena imbas dari perbuatan tercelanya
kejinya kaum Nabi Lut. Nah, kalaupun sombongnya kalau disebutkan tadi 27 kisah Nabi Lut alaihissalam sebagaimana yang kita bahas beberapa pertemuan sebelumnya tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah tersebut, enggak sembarangan menyebutkan kisahnya karena tapi ada beberapa hal yang disebutkan di surah ini enggak disebut di surah ini. Di surah Al-A'raf contohnya yang kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Lut alaihissalam secara mujmal, secara global tentang berita Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya, menceritakan atatun al-fahisyah masa bapakum biha min hadin min alamin, kenapa yang ngelakuin ini yang belum dilakukan oleh umat sebelumnya. Padahal sebelumnya itu ada kisah-kisah malaikat datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam yang mau ke tempat kaum Nabi Lut. Jadi di surah Al-A'raf hanya menyebutkan secara global tentang kisah Nabi Lut alaihissalam, memberikan cerita, memberikan kabar kepada kaumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di surah Al-A'raf itu radduh kaumnya itu membantah ajakan Nabi Lut alaihissalam. Ya. Kemudian menyebutkan juga di surah Al-A'raf ini al-uqubah, siksaan secara global. Wa amtarna alaihim mataran, dan kami wa amtarna menghujani. Ya, wa amtarna. Ya, makanya kalimat ditutup kalimat wa amtarna alaihim mataran fasama qurun dari dengan kalimat amtarna beda dengan kalimat mutirna. Ya, wa amtarna berarti kami menurunkan hujan itu sebagai azab. Tapi kalau mutirna enggak, hujannya itu sebagai rahmat. Itu yang disebutkan di surah Al-A'raf. Juga disebutkan dalam surah Hud. Di surah Hud alaihissalam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Lut alaihissalam, menyebutkan malaikat yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam dan memerintahkan Nabi Lut bersama keluarganya keluar biqit'in minal lail, di akhir malam. Tidak disebutkan menjelang subuh. Alaysa subuh biqarib, bukan karena di waktu subuh dikit lagi datang. Jadi itu menyebutkan cerita malaikat datang ke tempat ke rumahnya Nabi Lut dan menyuruh keluar di waktu malam, mendekati waktu subuh. Jadi menyebutkan ada perintah di surah itu, ada perintah dari malaikat untuk Nabi Lut dan keluarganya keluar di waktu subuh, di waktu. Kemudian disebutkan di surah Al-Hijr. Di surah Al-Hijr menyebutkan tamunya atau malaikat itu secara tafsir, ya, menyebutkan kisah di surah Al-Hijr itu tentang Nabi Lut alaihissalam secara tafsir. Jadi tatkala malaikat datang ke tempat Nabi Lut alaihissalam, kaumnya tahu, ya, wajah ahlul Madinah yastabshirun, dan datang penduduk kota kaum Nabi Lut alaihissalam yastabshirun, mereka gembira. Kenapa? Karena di rumahnya Nabi Lut ada tamu. Qala inna haula'i dhaifi fala tafdahun. Kata Nabi Lut alaihissalam, wahai kaumku, inna haula'i dhaifi, bahwasanya mereka ini tamuku. Fala tafdahuni, maka janganlah kalian mencela aku, jangan memalukan aku. Ya karena tamu kan harusnya kita hormatin. Tapi karena tamunya ini malaikat yang memang enggak diundang, kaumnya tahu. Lama wajah al-Madinah yastabshir, karena kaumnya itu merasa gembira ada malaikat. Kita tahu sendiri malaikat yang hadir di mana di rumahnya Nabi Lut alaihissalam memang perawakannya yang ganteng. Maka orang-orang kaum Nabi Lut juga datang gembira kedatangan laki-laki berbentuk laki-laki yang mungkin ya rencananya pengen di hubungan. Tapi Rasulullah Nabi Lut alaihissalam innaha ulayat lati falatah. Kemudian di surah Asy-Syu'ara, di surah Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doanya Nabi Lut alaihissalam, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'lamun. Ya, jadi setelah menyebutkan kisah-kisah Nabi Lut alaihissalam sudah enggak bisa ngapain, minta Allah Subhanahu wa taala, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'lamun. Ya Allah, selamatkanlah saya dan keluarga saya dari apa yang mereka lakukan. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin. Allah Subhanahu menjawab, fanajjainahu, kami menyelamatkan Nabi Lut alaihissalam, wa ahlahu, dan keluarganya,
ajma'in, semua, illa ajuzan fil ghabirin. Dalam kalimat ini Allah mengatakan illa ajuz. Dalam yang lain illa imra'atahu, dengan menyebut imrah perempuan. Tapi kalau di sini menyebutnya illa ajuzan, ya, perempuan tua. Jadi ketika Nabi Lut alaihissalam meminta kepada Allah agar diselamatkan diri dan keluarganya, Allah mengatakan fanajjaynahu wa ahlahu. Maka Allah mengatakan kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya. Dalam hal ini yang disebutkan keluarga pada ayat ini adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Lut alaihissalam. Fanajjaynahu wa ahlahu, selamatkan Nabi Lut dan keluarganya yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Lut alaihissalam. Illa ajuzan, kecuali perempuan yang tua tadi. Bil ghabirin, termasuk orang-orang yang nggak selamat. Nah, itu di surah Asy-Syu'ara. Di surah Ibrahim beda lagi. Walaupun sama-sama kisah Nabi Lut, tapi di surah Al-Ankabut itu menyebutkan kisah malaikat datang terlebih dahulu ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma ja'a rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah inna ahlaha kanu zalimin qala inna fiha lutan. Jadi ketika malaikat datang ke tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, malaikat itu bilang kepada Nabi Ibrahim, falamma ja'a rusuluna Ibrahim bil busyra, tatkala datang utusan kami ke tempat Ibrahim bil busyra, dengan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah. Kabar gembira yang diberikan malaikat kepada Nabi Ibrahim untuk kaum Lut adalah inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah. Sesungguhnya kami akan membinasakan kampung itu. Kabar gembira sebagai taubih, sebagai kejutan hinaan kepada kaum Nabi Lut. Siksaan, musibah dianggap sebagai bisyar, kabar gembira. Inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah inna ahlakanu zalimin. Nabi Ibrahim mengatakan qala inna fiha lutan qalu nahnu a'lamu biman fiha. Mereka menjawab, dan Nabi Ibrahim menjawab, wahai itu ada Nabi Lut alaihissalam, orang saleh, tidak berbuat zalim. Mereka menjawab, nahnu a'lamu biman fiha. Kami lebih tahu ada siapa yang ada di sana. Ya baru cerita nggak diselamatkan segala macam. Kemudian juga di situ di ayat di surah Al-Ankabut itu, di surah-surah yang lain, kaumnya Nabi Lut nggak menantang Nabi Lut minta siksa, tapi disebutkan di surah Al-Ankabut. Ya, fama kana jawaba qaumi ila an qalu tina bi'adab. Jadi kaumnya minta tina bi'adab, minta kepada Allah Subhanahu, minta kepada Nabi Lut, tantang Nabi Lut alaihissalam, kalau kau benar seorang rasul, tina bi'adab, minta kepada Allah Nabi Lut didatangkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa lutan yakni wa arsalna lutan wa qila ma'nahu wa dhkur ya Muhammad lutan wa huwa Lut ibn Haran ibn Tarikh wa huwa ibn akhi Ibrahim wa Ibrahim ammu. Wa lutan yakni maksudnya dan kami utus Nabi Lut alaihissalam, dan maknanya wa qila ma'nahu, dan maknanya dan sebutkanlah, ingatlah wahai Muhammad Nabi Lut alaihissalam, yaitu Lut ibnu Haran bin Tarikh, dan yaitu ibnu akhi Ibrahim, keponakannya Nabi Ibrahim. Wa Ibrahim ammuh, dan Nabi Ibrahim adalah paman dari Nabi Lut alaihissalam. Idh qala liqaumihi yakni ahla Sadum wa ilaihim kana qad ursila. Dan ingatlah ketika berkata kepada kaumnya, yakni ahli Sadum, kaum Sadum, dan kepada mereka qad ursila Nabi Lut alaihissalam diutus. Wa dzalika anna Lutan alaihi salatu wassalam lamma hajara ma'a ammihi Ibrahim alaihi salatu wassalam ila Syam, fa nazala Ibrahim alaihi salatu wassalam arda Palestin wa nazala Lutun al-Urdun. Dan bahwasanya Nabi Lut alaihissalam tatkala hijrah bersama pamannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ke Syam, maka singgahlah Nabi Ibrahim alaihissalam di Palestina, singgah di Palestina, dan Nabi Lut alaihissalam singgah di Urdun. Ya.
Arsalahu Allah Ta'ala ila ahli Sodom yad'uhum ila Allah Ta'ala wa yanhahum an fi'lihim al-qabih. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut alaihissalam ke negeri Sodom, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dan melarang mereka untuk melakukan perbuatan al-qabih, perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, atatuna al-fahisha, apakah kalian mendatangi perbuatan fahisyah, perbuatan keji? Yani ataf'aluna al-fi'lata al-khasisa allati hiya ghayatu fil qubh. Artinya apakah kalian melakukan suatu perbuatan yang hina, yang rendah, yang sangat hinanya? Wa kanat fahishatuhum ityanu dzakrani fi adbarihim. Dan perbuatan hinanya, perbuatan kejinya mendatangi laki-laki dengan dari belakang, dari dubur. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, tidaklah mendahului kalian dengan perbuatan tersebut seorang pun dari sebelum dari alam. Jadi belum ada perbuatan seperti itu sebelum adanya kaum Nabi Lut alaihi salam. Ya, kita kenal dengan sodomi atau LGBT. Ya. Min al-ula zahidatun li tawkidin nafi wa ifadatil ma'na al-istighraq. Wasaniyah litab'id. Dan kalimat min yang pertama, min ahadin, itu zaidah li taukid nafi, zaidah untuk menguatkan nafi, bahwasanya memang tidak ada yang melakukan perbuatan ini sebelumnya. Wasaniyah min al-alamin, min al-alamin litab'id. Wal ma'na ma sabaqakum ayyuhal qawm bihadhil fa'latil fahishati ahadun minal alamin qablakum. Dan maknanya tidaklah ada suatu kaum yang mendahului kalian dengan perbuatan keji ini daripada alam sebelum kalian. Wa fi hadzal kalam tawbihun lahum wa taqri'un ala fi'lihim tilkal fahisyah. Dan pembicaraan ini merupakan menghinakan mereka, ada taubihnya, ada merendahkannya, ada menghinakannya mereka atas perbuatan yang keji yang mereka lakukan. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan fahisyah dengan kalimat atatuna al-fahisyah dianggap sebagai perbuatan zina, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, dari kalimat fahisyah ini maka ulama mengatakan perbuatan al-liwat atau sodomi ini seperti perbuatan zina, karena nanti yataratab alaihi hukum, karena akan mengimbas pada hukum-hukum nanti. Maka kalau hukum al-liwat, hukum perbuatan sodomi, berbeda pendapat para ulama madzhabul arba'ah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya perbuatan kaum Nabi Lut itu disiksanya ditakzir, nggak sampai di had, nggak sampai batasan had, tapi ditakzir. Ya, dengan alasan bahwasanya dengan perbuatan tersebut tidak mencampuri nasabnya seseorang. Ikhtilat al-ansab, maka ada mencampur satu nasab dengan nasab yang lainnya perbuatan tersebut. Dan juga itu pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala. Adapun pendapat jumhur, itu tetap mereka mendapatkan had, dihukum hadnya yang berat. Yang keras itu pendapat dari Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengatakan bahwasanya untuk perbuatan kaum Nabi Lut mutlak dibunuh, dirajam, ya. Baik itu yang muhsan atau ghairu muhsan, baik yang sudah nikah ataupun yang belum nikah. Kalau ada yang melakukan perbuatan tersebut, maka hukumannya tetap dibunuh atau dirajam. Adapun Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, karena tadi mengkiaskan al-fahisyah itu dengan perbuatan zina, perbuatan kaum Nabi Lut dengan perbuatan zina sama-sama fahisyahnya, maka Imam Syafi'i mengatakan kalau memang yang berbuat itu sudah menikah, maka tetap hukumnya seperti zina, dirajam. Tapi kalau belum menikah, dihati campur, takrib dan diasingkan. Ala kulli hal. Qala Amr bin Dinar, ma nazal dzakarun ala dzakarin fid dunya illa kana min qaumil Lut. Dan berkata Amr bin Dinar, tidaklah menaiki laki-laki di atas laki-laki di dunia ini kecuali perbuatan termasuk orang dari golongan kaum Nabi Lut.
أئنكم لتأتون الرجال